Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang teori holistik dinamis oleh Abraham Maslow. Psikologi humanistik. Psikologi humanistik adalah cabang ilmu psikologi yang percaya bahwa manusia itu pada dasarnya baik dan memiliki potensi untuk berkembang. Beberapa pandangan humanisme dalam kepribadian terdiri dari: yang pertama, holisme menurut Maslow. Holisme berarti manusia itu bekerja sebagai satu kesatuan. Tubuh, pikiran, dan perasaan saling terhubung. Jika salah satu bagian terganggu, bagian lain juga akan ikut terpengaruh. Yang kedua, menolak riset bintang. Berarti psikologi humanistik percaya bahwa manusia tidak bisa disamakan dengan binatang. Manusia memiliki hal-hal yang unik seperti cara berpikir, menciptakan lagu, menulis puisi, mencintai, atau merasa cemburu. Yang ketiga yaitu manusia pada dasarnya baik, bukan setan. Manusia sebenarnya punya keinginan alami untuk menjadi baik, seperti tubuh kita membutuhkan makan dan minuman untuk hidup. Jiwa kita juga punya kebutuhan seperti ingin merasa bahagia, disayangi, dan dihargai. Yang keempat yaitu potensi kreatif, adalah kemampuan untuk membuat atau memikirkan sesuatu yang baru dan berbeda. Semua orang punya kreativitas, termasuk kamu. Meskipun tidak punya bakat khusus, kreativitas itu seperti imajinasi atau ide-ide baru yang bisa kamu coba. Yang kelima yaitu menekankan kesehatan psikologi. Fokus pada hal-hal baik seperti menjadi orang yang sehat, kreatif, dan berusaha menjadi diri sendiri yang terbaik. Ini artinya kita harus menjaga pikiran kita tetap bahagia dan positif agar bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maslow menyusun teori motivasi manusia di mana variasi kebutuhan manusia dipandang tersusun dalam bentuk hierarki atau berjenjang. Setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jika jenjang sebelumnya telah terpuaskan. Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan dasar manusia yang sekarang terkenal. Manusia memiliki 5 jenis kebutuhan yang berbeda menurut teori kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dimiliki dan mencintai, kebutuhan pengakuan dan aktualisasi diri. Pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan sekumpulan kebutuhan dasar yang mendesak pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia dan hal ini tidak dapat ditunda. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, biologis, udara, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan ini mendesak setiap individu untuk segera dipenuhi sebab menjadi unsur dasar dari kehidupan manusia. Yang kedua ada kebutuhan keselamatan. Apabila kebutuhan fisiologis telah terpenuhi, maka akan muncul seperangkat kebutuhan baru, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Kebutuhan akan keselamatan ini merupakan pengatur perilaku yang eksklusif yang menyerap semua kapasitas individu dalam usaha memuaskan kebutuhan tersebut. Setiap individu membutuhkan yang namanya rasa aman dan perlindungan sehingga terhindar dari segala bentuk ancaman dan tantangan yang membahayakan jiwa dan raganya. Yang ketiga ada kebutuhan dimiliki dan rasa cinta. Apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman telah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dapat diekspresikan dengan berbagai cara, seperti persahabatan, percintaan, atau pergaulan yang lebih luas. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan efektif atau hubungan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan berlainan jenis di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat ada kebutuhan akan harga diri. Menurut Maslow, setiap orang itu mempunyai kebutuhan dan keinginan akan penilaian mantap, berdasarkan pada penilaian yang bermutu tinggi akan rasa hormat dan harga diri serta penghargaan dari orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang paling tinggi dari penggunaan semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas yang dimiliki. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dapat dilakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Mencapai
Aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat dipandang sebagai kebutuhan tertinggi dari suatu hierarki kebutuhan, namun juga dapat dipandang sebagai tujuan final, tujuan ideal dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri itu bersifat alami yang dibawa sejak lahir. Selanjutnya ada organisasi kepribadian. Yang pertama ada personality syndrome. Personality syndrome adalah pandangan global mengenai sifat manusia, yakni bahwa suatu sifat akan dapat dirinci menjadi sifat yang spesifik dan sebaliknya digeneralisir menjadi bagian dari sifat yang lebih luas. Sifat manusia muncul dalam bentuk tingkah laku, dorongan untuk berbuat, kognisi, persepsi, dan afeksi yang berbeda-beda. Apabila sifat-sifat itu diteliti seksama, akan ditemukan sifat umum dalam berbagai ungkapan semacam persamaan makna dinamis, persamaan ekspresi, rasa, fungsi, atau tujuannya. Disebut personality syndrome dikombinasi dari sindrom-sindrom kepribadian, inilah yang menghasilkan karakteristik kepribadian tertentu. Yang kedua, deficiency and being adalah bentuk hubungan di mana orang terlihat memuaskan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Orang berusaha mengatasi atau menghindari kekurangan seperti makanan, minuman, dan istirahat. Yang terakhir ada aplikasi. Yang pertama, tes personal orientation inferiority. Ini dibuat untuk mengukur apakah seseorang sudah mencapai aktualisasi diri, yaitu menjadi versi terbaik dari dirinya, berdasarkan teori Maslow. Yang kedua, neurotik. Menurut Maslow, semua manusia punya keinginan alami untuk berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri mereka. Tapi jika keinginan ini terhalang, mereka bisa mengalami gangguan yang disebut neurotik. Yang ketiga, psikoterapi. Menurut Maslow, tujuan terapi adalah membantu klien mengembangkan nilai positif seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Klien perlu belajar mandiri dan tidak bergantung pada orang lain agar dapat tumbuh dan mencapai aktualisasi diri. Sebagian besar orang yang mencapai terapi biasanya sudah memenuhi kebutuhan dasar seperti rasa aman, tetapi mereka kesulitan memenuhi kebutuhan cinta dan makna hidup. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.